Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi ini kita akan bicarakan yaitu obat-obat yang berguna untuk kelainan saluran nafas. Obat-obat tersebut antara lain meliputi nasal decongestant atau decongestan hidung, iaitu obat-obat untuk hidung buntu, kemudian drugs for cough, obat batuk, bronchodilators, jadi obat yang menyebabkan dilatasi bronchus, biasanya digunakan untuk asma. Kemudian ada leukotriene antagonis, juga digunakan untuk asma. Kita bicarakan yang pertama ialah decongestan hidung. Kongesti hidung disebabkan karena adanya keradangan dari jaringan di hidung. Keradangan ini menyebabkan pembengkakan dan produksi yang berlebihan dari cairan di jaringan di hidung. Sebagai penyebabnya bisa alergi ataupun yang non-alergi. Non-alergi seperti infeksi, kelainan vasomotor, kemudian drug abuse, jadi karena obat, ya. Kemudian metabolik dan endokrin seperti kehamilan, siklus menstruasi, diabetes, dan hipotiroidisme. Yang digunakan sebagai kongestan hidung ialah dekongestan hidung ialah alpha agonis, yaitu suatu obat yang merangsang reseptor alpha adrenergic. Perangsangan reseptor alpha adrenergic akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah di jaringan submukosa dan akhirnya diikuti dengan berkurangnya suplai darah ke mukus membran dari hidung, kemudian akan menyebabkan adanya pengurangan pembengkakan dari mukus membran di hidung dan sinus, dan akhirnya yang terakhir jadi pengurangan dari kongesti hidung, hidung buntu, dan juga hidung meler, runny nose. Dekongestan hidung diberikan dengan dua cara, yaitu oral, contohnya phenylephrine, phenylpropanolamin, pseudoephedrine. Ada yang diberikan secara topikal, yaitu dalam bentuk tetes hidung. Contohnya ialah oxymetazoline, silometazoline, dan tetracycline. Efek samping pemberian obat oral di sini ialah terjadinya hipertensi. Hipertensi terjadi karena adanya vasokonstriksi yang sistemik. Kemudian efek samping yang kedua yaitu kesukaran kencing pada penderita dengan hipertrofi prostat yang benign. Dan efek samping pada pemberian topikal terjadinya adanya rebound congestion. Jadi orang hidungnya buntu, kasih tetes hidung, kemudian plong, kemudian efek obatnya habis, terjadi kongesi lagi. Kemudian adanya rinitis medikamentosa, jadi rinitis karena pemberian obat, biasanya obat tetes. Dekongestan hidung diedarkan atau yang berada dalam peredaran kebanyakan dalam bentuk kombinasi. Misalnya di sini kombinasi dengan antihistamin. Contohnya misalnya di sini yang antihistaminnya ialah fexofenadine atau terfenadine, yaitu antihistamin yang tidak menyebabkan ngantuk, ya, sebagai pengestan pseudoephedrine. Kemudian ada juga kombinasi dengan antihistamin yang menyebabkan ngantuk, yaitu seperti triprolidine. Keuntungan pemberian antihistamin yang menyebabkan ngantuk ialah kalau obat ini diberikan waktu malam, maka hidung yang mulanya buntu kemudian menjadi plong dan juga dapat diikuti dengan istirahat. Jadi diikuti dengan istirahat, dengan tidur yang nyenyak karena obat ini menyebabkan ngantuk. Namun kerugiannya kalau obat ini diberikan pada waktu pagi atau siang hari, di mana orangnya kuliah ataupun bekerja, sehingga kuliah atau kerjanya itu akan terganggu karena efek ngantuknya. Sedangkan fexofenadine dan terfenadine, obat yang tidak menyebabkan ngantuk,
tidak akan mengganggu kalau dia kuliah atau bekerja, tapi kerugiannya di sini ialah harganya ini itu lebih mahal karena obatnya relatif lebih baru. Sampai dengan antihistamin, beberapa obat kombinasi itu ada yang dikombinasikan dengan golongan analgesik antipiretik, obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan menurunkan panas, ya, seperti paracetamol. Ya. Sebab biasanya kalau orang pilek itu disertai sakit kepala atau nyeri di tubuh, dan juga disertai dengan panas. Dan kombinasi yang lain lagi ialah kombinasi 4 obat, yaitu ditambahkan antitusif, yaitu obat batuk kering. Jadi kombinasinya menjadi paracetamol sebagai analgesik antipiretik, pseudoephedrine sebagai dekongestan, chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin, dan dextromethorphan sebagai antitusif. Kemudian kita bicarakan ialah antihistamin atau histamine receptor blocker. Histamin itu dapat merangsang dua reseptor yang penting, yaitu reseptor H1 dan H2. Yang H1 akan, kalau dirangsang, akan timbul pruritus, gatal-gatal, kemudian dilatasi pembuluh darah, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan hal ini dapat menyebabkan urtikaria, ya, jadi kemudian spasma bronchus, kemudian peningkatan peristaltik intestin, saluran cerna, dan peningkatan sekresi glandula eksokrin. Dan perangsangan pada beta 2 H2 itu akan menyebabkan sekresi gas asam lambung yang meningkat. Kita lihat pembagian dari antihistamin atau histamine receptor blocker. Sini ada H1 blocker, yaitu H1 blocker yang memblok reseptor H1, ada H2 blocker yang blok reseptor H2. H1 blocker ada yang generasi pertama, kemudian ada yang generasi kedua. Generasi yang kedua ini tidak menyebabkan ngantuk. Sedangkan generasi pertama dibedakan juga atas dua, yaitu yang lebih ngantuk dan lebih menyebabkan blok pada susunan saraf pusat, susunan saraf otonom. Dan ada yang kurang menyebabkan ngantuk dan kurang menyebabkan blok pada susunan saraf otonom. Ini contoh obatnya ada diphenhydramine, doxylamine, chlorpheniramine, cyclisin. Sedangkan yang generasi kedua ada fexofenadine, loratadine, cetirizine. Sebagai H2 blockers contohnya ialah cimetidine, ranitidine, famotidine, dan nisatidine. Dan penggunaan klinisnya, di sini H1 blockers digunakan pada alergi yang tipe cepat seperti urtikaria, jadi biduran, kemudian rinitis, dada heavy fever. Kemudian H2 blocker digunakan pada peptic ulcer. Kemudian kita lihat efek sampingnya. Untuk H1 blocker yang first generation ada ngantuk, ya. Kemudian efek samping antimuscarinic, anticholinergic yang nanti akan kita bicarakan. Kemudian ada alpha blocker, karena alpha blocking actionnya dapat menyebabkan hipotensi yang ortostatik, hipotensi pada perubahan posisi, misalnya dari berbaring tiba-tiba berdiri, atau dari duduk tiba-tiba langsung jalan, mulai jalan. Nah, hal ini terjadi karena blok pada alfa akan menyebabkan di sini terutama dilatasi vena. Dilatasi vena ini akan menyebabkan darah yang kembali ke jantung berkurang dan akan menyebabkan hipotensi yang ortostatik. Dan generasi kedua ialah sakit kepala, lemah, kemudian mual-mual, dan juga mulut kering. Dan kalau H2 blockers seperti cimetidine itu mempunyai efek anti-androgen. Dengan demikian dapat menimbulkan ginekomastia, yaitu pembesaran buah dada pada laki-laki. Juga sebagai enzim inhibitor, jadi dia dapat menghambat enzim yang memetabolisme beberapa obat.
Nah, ini kita lihat efek samping anticholinergic ya. Pada otak di sini dapat menyebabkan ngantuk ya, kemudian pusing, bingung dan juga halusinasi. Dan pada mata dapat menyebabkan mata kering, ini karena produksi air mata berkurang. Kemudian jadi penglihatan kabur karena gangguan akomodasi. Kemudian dapat menyebabkan tahikardi, kemudian perasaan panas karena adanya keringat yang berkurang, kemudian di saluran cerna berkurangnya air ludah sampai ke mulut kering, ada juga tenggorokan kering. Bisa juga terjadi juga konstipasi. Sedangkan pada kandung kencing maka dapat menimbulkan retensi dari urinnya, jadi susah buang air kecil. Bagaimana kita memilih obat berdasarkan simptom yang ada di hidung? Bila orangnya bersin-bersin, ya, kemudian hidung meler, gatal di hidung dan tenggorokan, kita pilih antihistamin. Kemudian bila hidungnya buntu, kita pilih dekongestan. Sedangkan bila kombinasi, yaitu antara A dan B, maka digunakan kombinasi antara antihistamin dan dekongestan. Kemudian kita bicarakan kortikosteroid yang intranasal. Obat ini merupakan obat rinitis alergika yang paling poten. Ini contoh-contohnya ada fluticasone, memetazone, triamcinolone, ya, ada beclomethasone, ada budesonide, ya. Memetazone ini merupakan obat pilihan pada anak-anak yang paling kurang efek samping. Kemudian efek samping dari penggunaan kortikosteroid intranasal ialah pada nasofaring dan juga pada kelainan sensoris. Pada nasofaring jadi iritasi hidung, kemudian epistaksis jadi hidung mengeluarkan darah atau mimisan, kemudian ada faringitis, kemudian ada perforasi dari septum nasi, pun ini terjadi jarang. Sedangkan sensoris jadi pembawaan, di sini berkurangnya pembawaan. Sedangkan di pengecap, di sini rasa yang tidak enak, ya, rasa pengecap yang tidak enak dan juga hilangnya pengecap. Sekian mengenai nasal dekongestan. Kita bicarakan yaitu obat-obat untuk batuk. Batuk merupakan suatu cara tubuh untuk mengeluarkan atau mengeluarkan benda asing atau mukus dari paru-paru dan juga saluran nafas atas. Atau batuk itu juga merupakan suatu reaksi terhadap iritasi saluran nafas. Batuk itu, ingat bahwa batuk bukan penyakit, tapi merupakan suatu gejala. Dan pentingnya batuk harus dinilai berdasarkan gejala-gejala lain yang ikut bersamanya, seperti apakah ada wheezing atau mengi, suara mengi, kemudian sukara nafas atau dyspnea, kemudian ada demam, kemudian ada nyeri dada, apakah kemudian batuknya mengeluarkan darah, atau batuk dengan sputum kuning atau hijau, atau batuknya sangat keras yang dapat menyebabkan mudah-mudah, atau dapat menyebabkan penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Ini mekanisme terjadinya batuk dimulai dari stimulasi atau rangsangan pada reseptor mekanik atau reseptor kimia, baik dia di saluran nafas seperti hidung, saluran nafas, atau rangsangan pada reseptor gangan di paru-paru. Bisa juga karena perangsangan reseptor yang di luar saluran nafas seperti di perikard, ya, kemudian di diafragma, ya, kemudian pada esophagus, pada lambung, atau juga pada lubang telinga. Jadi kalau kita ngorek-ngorek lubang telinga, maka dapat terjadi batuk.
Setelah rangsangan pada sektor mekanik dan juga kimia, maka akan terjadi kemudian ada impuls afferent yang dibawa ke pusat batuk, itu di medula oblongata. Dari medula oblongata terjadi impuls yang afferent lewat parasimpatis dan juga lewat nervus motoris ke diafragma, musculus intercostal dan juga paru-paru. Diimpuls dari perifer ke sentral disebut impuls afferent, dari sentral ke perifer disebut efferent. Kemudian setelah adanya efferent impuls lewat parasimpatis dan nervus motoris, maka di sini akan terjadi peningkatan kontraksi dari diafragma, ya, kemudian otot-otot abdomen dan otot-otot intercostalis, dan akan menyebabkan noisy expiration atau batuk. Secara umum, batuk dibedakan atas dua, yaitu ada yang batuk kering dan juga atau yang batuk basah. Dan lain katanya, batuk yang kering itu disebut non-productive cough, atau yang batuk basah productive cough. Jadi batuk non-produktif dan batuk dan produktif. Kemudian pada batuk kering tidak ada sekutu, sedangkan batuk basah itu ada sekutunya. Dan kelainannya biasanya pada batuk kering ialah pada saluran nafas bagian atas, kalau ini pada saluran nafas bagian bawah. Dan obatnya di sini adalah antitusif, ya, pada yang batuk kering, dan pada yang batuk basah mukoaktif. Batuk harus kita obati bila intensitasnya menjadi keras dan juga melemahkan. Jadi batuk yang keras itu akan menyebabkan gangguan tidur dan akan orang menjadi lemah. Demikian juga batuk yang keras dapat menyebabkan kesukaran waktu makan, karena begitu makanan masuk ke mulut batuk. Dan terapi, apakah itu batuk yang kering ataupun batuk yang basah, itu tergantung dari penyebabnya. Kemudian kita bicarakan mengenai antitusif, jadi obat untuk batuk kering, atau disebut juga obat penekan batuk. Di sini ada yang bekerja sentral, ada yang bekerja perifer. Yang bekerja sentral adalah kodein, dextromethorphan, clopidogrel, dan diphenhydramine. Yang perifer ada benzonatat. Jadi yang paling kuat sebagai antitusif ialah kodein. Jadi kodein atau metilmorfin merupakan antitusif opioid. Dia antitusif yang didapatkan dari tanaman opium. Dia juga mempunyai efek analgesik, ya, dan juga sedikit sedasi, dapat menyebabkan adiksi, dapat menyebabkan depres pada pusat nafas, dan bisa menyebabkan konstipasi. Jadi kalau ada orang batuk mengalami konstipasi, harus pikirkan kemungkinan dia mendapat kodein. Dextromethorphan merupakan derivat dari analgesik narkotik levorpanol. Efek analgesiknya dan sedatifnya tidak signifikan, tidak bersifat adiktif, dan juga tidak mendepres pusat nafas pada dosis yang biasa. Dan kita bicarakan mengenai clopidogrel. Clopidogrel ini mempunyai sifat antihistamin dan juga mempunyai efek pada bronchus, jadi melebarkan bronchus, tapi tidak menyebabkan depresi nafas. Sedangkan diphenhydramine sebagai suatu antihistamin yang punya efek antitusif dan juga efek antiemetik. Jadi antiemetik itu mencegah mual muntah, ya. Kemudian ada benzonatat, yaitu turunan dari tetrakain, suatu anestetik lokal.
Jadi obat anestesi untuk penghilang rasa yang bersifat lokal. Dan efek antitusifnya ini diperkirakan ada hubungannya dengan efek anestesi lokalnya, dan juga dapat menyebabkan penekanan pada reseptor tegangan di paru-paru. Dan side effect dari antitusif ialah ngantuk, ya, drowsiness. Kemudian dapat menyebabkan respirasi, depresi dari nafas pada antitusif opioid. Kemudian bisa juga konstipasi pada antitusif opioid. Dan harus diingat bahwa antitusif atau cough suppressor, ya, itu tidak boleh diberikan pada obat dengan orang dengan batuk yang basah, sebab itu akan mengganggu, obat tersebut akan mengganggu ekskresi dari mukus sehingga keadaan menjadi lebih jelek. Jadi obat tersebut dapat mengubah penyakit yang mulanya ringan menjadi penyakit yang lebih serius, seperti misalnya pneumonia. Kemudian kita bicarakan jenis obat batuk yang kedua, iaitu obat-obat mukoaktif. Tujuan dari penggunaan obat ini ialah meningkatkan kemampuan untuk meludahkan sekutum dan atau mengurangi hiperskresi. Berdasarkan cara kerjanya, dibedakan atas 4, ada ekspektoran, mukolitik, mukokinetik, dan mukoregulators. Ini contoh-contohnya. Ekspektoran misalnya glyceryl guaiacolat, ada amonium klorida. Kemudian mukolitik ada N-acetylcysteine, ada bromhexin, Guarnasa alpha, ada ergostein, ya. Kemudian mukokinetik ada amroxol, dan mukoregulators ada karbocysteine, kortikosteroid, dan anticholinergic. Jadi pada individu yang normal, sekresi mukus itu tidak terlalu banyak, ya. Dan mukus ini terus digerakkan oleh silia, digerakkannya ke arah proksima, dari distal ke proksima sampai ke laring, untuk akhirnya kemudian ke faring esophagus untuk ditelan. Dan peningkatan sekresi mukus itu menjadi problem bila kecepatan sekresinya itu lebih kuat daripada atau lebih besar daripada kecepatannya untuk mengeluarkan mukus, mengekskresi mukus. Dan peningkatan sekresi mukus itu merupakan gejala klinik dari beberapa penyakit respirasi yang berat, seperti asma, fibrosis sistik, dan juga penyakit paru-paru obstruktif yang kronis. Selama infeksi dan atau inflamasi, maka mukosa saluran nafas akan bereaksi dengan cara meningkatkan sekresinya. Dan ini terjadi karena adanya hiperplasi dan hipertrofi dari sel-sel goblet dan juga sel-sel kelenjar submukosa, di mana fenomena ini dikenal sebagai secretory hyperresponsiveness. Di samping hal tersebut, maka pada waktu inflamasi akan terjadi hilangnya fungsi sel dan juga silia. Kemudian yang kedua bisa terjadi kerusakan dari lapisan surfaktan. Kemudian yang ketiga ialah adanya perubahan dari sifat biofisik dari mukus. Dan produksi yang terakumulasi selama proses inflamasi, seperti misalnya DNA dan F-aktin, filamentous aktin yang berasal dari neutrofil. Kemudian ada sel-sel yang mati, ada bakteria, kemudian cellular debris,
itu akan memberi kontribusi terjadinya purulensi dari mukus. Bila mukus itu dikeluarkan atau diludahkan, maka disebut dengan sputum atau phlegma. Dan sputum yang dikeluarkan atau diludahkan juga mengandung sekresi dari hidung, mulut dan faring. Kita lihat komposisi dari mukus. Mukus itu terdiri dari 95% cairan, ya, dan sisanya terdiri dari musit yang dihasilkan oleh sel goblet dan granula submukosa. Ada 2-3% glicoprotein, ada proteoglikan, kemudian lemak, protein dan DNA. Musit ini merupakan glikoprotein dengan berat molekul yang besar dan merupakan komponen yang penting yang memelihara viskoelastik dan juga bentuk gel dari mukus. Dan obat-obat yang didesain untuk tujuan meningkatkan kemampuan meludahkan sputum atau mengurangi produksi dari mukus disebut dengan mucoactive drugs, dan tujuan penggunaannya ialah untuk membersihkan saluran nafas. Kita bicarakan mengenai ekspektoran. Baik ekspektoran ya obat yang menginduksi pelepasan atau pengeluaran dari mukus saluran nafas. Jadi dia dilepaskan kemudian dikeluarkan. Disebut juga cough inducing drug, jadi obat perangsang batuk. Cara kerjanya ialah dengan memproduksi sekresi yang lebih cair, ya, airnya lebih banyak, ya, dan juga volumenya lebih banyak, sehingga akhirnya jadi sekresi yang lebih encer dan yang mudah dikeluarkan atau diludahkan. Dan cara kerja dari ekspektoran ada yang secara refleks, iaitu menyebabkan iritasi di saluran cerna, dan lewat vagus akan jadi refleks produksi sekresi dari saluran napas yang lebih tipis, lebih kurang kental. Dan efek yang lain yaitu cara kerja lain yaitu lewat stimulasi yang langsung, yaitu stimulasi pada kelenjar sekretory. Contohnya yang refleks yaitu glyceryl guaiacolat dan amonium klorida, sedangkan yang langsung yaitu produk iodin dari produk iodin seperti misalnya iodinated glycerol, potasium iodid dan bromidol. Kemudian kita bicarakan mucolytic. Mucolytic ialah obat yang memecahkan struktur dari mukus. Dengan demikian, viskositasnya dan elastisitasnya itu akan berkurang. Itu obat yang menipiskan mukus. Cara kerjanya di sini ialah merusak ikatan kimia dalam musit, ya, dengan depolimerisasi dari musin glikoprotein atau depolimerisasi dari network DNA F-actin polimer. Jadi jika ekspektoran membuat sekrenya lebih kental dengan menambahkan cairan, jadi cairannya lebih banyak. Kalau di sini kalau mucolytic dengan merusak mukus. Kemudian mucokinetic atau cough clearance promoters atau juga cough transport facilitating drug, jadi obat yang memperbaiki mobilisasi dan pembersihan dari mukus saluran napas. Dan cara kerjanya ialah meningkatkan kerja dari silia, ya.
kerjanya lebih cepat ya, membersihkan mukus dari saluran nafas, atau mengurangi adesi atau pelengkatan permukaan dari mukus dan epitel saluran nafas. Jadi cara kerjanya satu, mungkin dia meningkatkan kerja dari silia. Yang kedua ialah mengurangi perlengketan di permukaan antara mukus dan saluran nafas dengan cara mensimulasi sekresi dari surfaktan. Dan ada yang terakhir ialah mucoregulators, yaitu obat yang mengurangi hiperskresi mukus ke arah normal. Seperti obatnya yang 4 di atas, iron acetylcysteine, erythrocysteine, dan alpha bromhexane itu merupakan satu mukolytik. Kemudian ada ambroxol, ini mukokinetik, dan carbocysteine, corticosteroid, anticholinergic itu merupakan obat mucoregulators. Dan ini cara kerja salah satu mukoaktif, yaitu N-acetylcysteine, dengan merusak ikatan disulfida pada mukus. Jadi viskositas dari mukus berkurang. Dengan demikian maka ada peningkatan dari gerakan silia dan juga peningkatan dari pembersihan mukus. Samping itu juga mempunyai efek antioksidan direct dan indirect yang akan menyebabkan berkurangnya oksidasi dan atau inflamasi, dan hal ini mengurangi produksi mukus atau memprotek aktivitas dari alpha-1 antitrypsin. Jadi yang kiri dan yang kanan ini akan memperbaiki fungsi paru-paru, mengontrol gejala-gejala dan juga mengurangi eksaserbasi yang akut. Jadi N-acetylcysteine selain sebagai mukoaktif juga digunakan dalam manajemen overdosis dari paracetamol. Efek samping dari mukoaktif drug ialah distress dari saluran nafas atas, saluran cerna atas, yang dapat menyebabkan ulati, mual, muntah, ya, perut kembung. Kemudian dapat jadi spasma bronchus pada pemberian acetylcysteine dan juga gangguan pengecap pada penggunaan erythrocysteine. Kita bicarakan yaitu obat yang menyebabkan dilatasi bronchus. Jadi diberikan dalam perinhalasi dalam inhaler, jadi dengan alat semprot ke dalam mulut, kemudian ke hati. Kemudian ada yang nebulizer, jadi diberikan mesin ya, dihubungkan dengan saluran nafas. Obat yang mempengaruhi bronchus itu ada dua jenis, yaitu yang menyebabkan dilatasi bronchus yang digunakan pada asma dan penyakit obstruktif, penyakit paru-paru obstruktif kronis. Kemudian ada yang menyebabkan penyempitan bronchus. Ini merupakan efek samping dari beberapa obat, misalnya jenis beta blocker seperti propranolol, obat cholinergic seperti neostigmine. Contoh dari bronchodilator ialah beta agonis ya, methylxanthine, jadi dan juga antimuscarinic. Jadi obat yang menyebabkan penyempitan bronchus itu pendidikan klinisnya tidak ada, tapi hanya sebagai efek samping dari obat, jadi tidak digunakan secara klinis. Di sini kita lihat tonus bronchus, dan relaksasi, kemudian konstriksi. Jadi bronchus ini tonusnya normal di sini. Kalau tonusnya meningkat, berkurang, maka akan terjadi relaksasi bronchus.
atau pelebaran dari bronkus. Kalau tonusnya meningkat, akan terjadi penyempitan atau konstriksi dari bronkus. Yang diperlukan di sini pada asma ialah pelebaran dari bronkus. Pelebaran dari bronkus atau peningkatan pengurangan tonus dari bronkus disebabkan adanya perangsangan oleh siklik AMP. Dan siklik AMP yang meningkat disebabkan adanya penggunaan beta agonis yang merangsang adenylyl sklase yang merubah ATP menjadi siklik AMP. Lepas itu juga penggunaan tiopilin. Yang tiopilin yang menghambat fosfodiesterase, iaitu suatu enzim yang memecah siklik AMP menjadi AMP. Jadi siklik AMP meningkat bisa karena pembentukannya yang meningkat pada pemberian beta agonis atau juga metabolismenya yang dihambat pada penggunaan tiopilin. Dan zat yang menyebabkan tonus bronkus meningkat atau kontraksi dari bronkus ialah leukotriene, adenosin dan juga asetilkolin. Leukotriene dapat dihambat dengan leukotriene antagonis, sedangkan adenosin dihambat dengan oleh tiopilin, sedangkan asetilkolin dihambat oleh muscarinic antagonis atau anticholinergic. Jadi di sini yang kita perlukan ialah relaksasi dari bronkus. Ya. Dan dalam pengobatan asma ya relaksasi bronkus. Cara meningkatkan siklik AMP ya, atau menghambat konstriksi dari bronkus dengan cara memberikan leukotriene antagonis, tiopilin maupun obat anticholinergic. Kita bicarakan yaitu beta agonis. Stimulasi beta 2 adrenergic akan mengaktifkan adenylyl sklase dan ini akan menyebabkan peningkatan siklik AMP dan dilatasi dari bronkus. Contohnya ialah obat-obat ini ada yang diberikan secara peroral, juga yang diberikan perinhalasi. Yang peroral contohnya ialah ada selektif beta 2 agonis, jadi obat-obat yang secara selektif merangsang reseptor beta 2 seperti salbutamol, terbutaline, propranolol, clenbuterol. Kemudian ada yang non-selektif beta agonis, iaitu dia merangsang selain beta 2 juga beta 1 seperti isoproterenol atau isoprenalin. Kemudian ada juga obat yang merangsang reseptor alfa dan beta seperti ephedrine. Yang obat perinhalasi ialah obat-obat dengan selektif beta 2 agonis. Ada yang bersifat short acting seperti salbutamol, terbutaline, penoterol. Ada yang long acting seperti formoterol, salmeterol. Short acting disingkat dengan SABA, short acting beta agonis. Dan yang long acting LABA, long acting beta agonis. Yang short acting itu efeknya cepat mulai tapi singkat, durasinya singkat, biasanya untuk mengatasi serangan. Sedangkan yang long acting mulainya lambat tetapi masa kerjanya juga panjang. Jadi biasanya untuk kontrol, jadi untuk pencegahan serangan. Dan efek samping pemberian oral dari selektif jadi obat-obat oral yaitu tremor karena perangsangan reseptor beta 2 pada otot, kemudian tahikardi itu pada yang obat-obat yang non selektif dan juga obat-obat yang alfa dan beta agonis. Jadi karena dia obat ini merangsang selain beta 2 juga beta 1, kemudian dapat menyebabkan hipertensi, insomnia pada memberi ephedrine. Hipertensi karena perangsangan reseptor alfa yang menyebabkan konstriksi dari pembuluh darah dan juga perangsangan beta yang sama beta 1 yang menyebabkan denyut jantung dan juga kontraksi otot jantung meningkat. Insomnia karena ephedrine ini bekerja di otak, ya. Merangsang pusat-pusat di otak.
Sedangkan yang perinhalasi efek sampingnya ialah tremor. Tapi ini terjadi pada dosis yang tinggi. Kemudian kita bicarakan metilsantin. Metilsantin itu bekerja dengan menghambat fosfodiesterase yang meningkatkan siklus AMP dan juga memblok reseptor adenosin. Contoh obatnya ialah theophylline yang diberikan secara oral dalam bentuk slow release, dan juga ada yang aminophylline yang diberikan dalam bentuk injeksi. Sini aminophylline berupa gabungan antara theophylline dengan ethylene-diamin. Tambahkannya di ethylene-diamin tujuannya ialah memperbaiki kelarutan daripada theophylline. Dan efek sampingnya ya distress, tremor, ya, kesukaran tidur, kemudian aritmia, kemudian ada kejang-kejang yang bisa berakhir dengan kematian. Pada infeksi, jadi pada orang asma yang menggunakan theophylline, kadang-kadang ada infeksi, ya, apakah infeksinya di saluran nafas atau di luar saluran nafas, misalnya di kulit, maka kita memerlukan antibiotika. Kalau kita menggunakan antibiotika erythromycin atau ciprofloxacin pada orang asma yang menggunakan theophylline, harus berhati-hati sebab ada kemungkinan obat ini akan dapat menyebabkan level dari theophylline meningkat, dan ini dapat menimbulkan efek samping yang lebih serius. Kemudian kita bicarakan muscarinic antagonis atau anticholinergic, diberikan per inhalasi, namun efektivitasnya kurang dibandingkan dengan short acting beta agonis untuk asma. Ada yang bersifat long acting seperti ipratropium dan oxytropium, ada yang long acting seperti tiotropium. Dan efek sampingnya mulut kering dan juga rasa yang pahit. Kita lihat asma. Asma itu merupakan suatu kelainan, ya, dari saluran nafas berupa inflamasi yang kronik. Jadi inflamasi yang kronik akan menyebabkan terjadinya hiperresponsifness dari jalan nafas, di mana hal ini dapat menyebabkan terjadinya dilatasi, jadinya spasma bronkus, ya, kemudian edema dari mukosa dan hiperskresi. Dan ini memberikan gejala yaitu ya terjadinya recurrent daripada sesak nafas, ada rasa berat di dada, kemudian adanya mengi atau wheezing, kemudian ada batuk-batuk. Nah, ini potongan melintang dari saluran nafas yang normal, ya. Jadi volumennya besar, dan juga otot-otot polosnya rileks. Kemudian pada orang yang asma, di sini terjadi penebalan dan karena inflamasi dari dinding, ya. Jadi ada penebalan dari dindingnya, penebalan itu ke arah lumen sehingga lumennya menjadi lebih kecil. Jadi di sini juga ototnya rileks. Tetapi kalau pada asma yang mengalami serangan, ya, ini inflamasinya lebih berat, ya, sehingga terjadi penyempitan dari lumen yang lebih besar, jadi lumennya makin tambah sempit, dan juga di sini juga akan terjadi kontraksi dari otot polos dari bronkus, ya. Dan hal ini akan menyebabkan masuknya udara gampang, tetapi pengeluarannya susah. Dan akhirnya udara mengalami trapping, ya, di alveoli. Obat-obat untuk asma ada bronchodilator, kemudian obat antiinflamasi, ada yang leukotriene antagonis. Bronchodilator adalah beta agonis, muscarinic antagonis dan metilsantin yang telah kita bicarakan.
Kemudian ada antiinflamasi, yang penting di sini ialah steroid ya. Kemudian ada leukotriene antagonis, ada yang menghambat produksi leukotriene, itu lipoksigenase inhibitor, ada yang menghambat kerja dari leukotriene, yaitu reseptor inhibitor. Dalam manajemen dari asma, dikenal ada obat-obat yang untuk menghilangkan serangan, jadi rescue atau reliever. Ada obat-obat yang mencegah serangan atau controller. Yang untuk menghilangkan serangan atau menghilangkan gejala-gejala serangan, seperti misalnya di sini ada short acting beta agonist yang berinhalasi, dan ada amiodarone per injeksi, dan ada corticosteroid per inhalasi, ada ipratropium per inhalasi ya. Ipratropium obat antimuskaridik ya, short acting, dan ada short acting beta agonist oral ya, corticosteroid oral ya. Jadi yang paling cepat ialah obat yang diberikan per inhalasi atau per injeksi. Kemudian untuk kontrol ada corticosteroid per inhalasi, biasanya dosisnya ini lebih kecil daripada kalau untuk mengatasi serangan. Kemudian ada long acting beta agonist ya, per inhalasi. Kemudian obat theophylline yang slow release ya. Kemudian ada leukotriene reseptor antagonis yang oral, dan tiotropium per inhalasi, jadi obat antimuskaridik ya, yang long acting dan anti IgE. Kita bicarakan corticosteroid. Sebagai anti asma, corticosteroid itu berguna karena dia mempunyai efek antiinflamasi, dan di samping itu dapat meningkatkan sensitivitas dari beta-2 adrenergic. Jadi ada obat yang diberikan per oral, per inhalasi, seperti beclomethasone, budesonide, ada per oral, seperti methylprednisolone, dexamethasone, betamethasone. Ada yang diberikan secara intravenous, seperti prednisolone dan hidrokortison. Ini yang obat oral ini makin ke bawah itu makin masa kerjanya makin panjang. Dan efek samping pada pemberian corticosteroid per inhalasi ialah terjadi candidiasis, jadi infeksi dari candida di daerah orofaring. Bagaimana cara kerja antiinflamasi dari corticosteroid? Membran lipid oleh fosfolipase A2, maka di sini akan dibebaskan arachidonic acid. Arachidonic acid itu dapat diubah buat dua jalur. Jalur kanan yaitu dipengaruhi oleh siklooksigenase yang ada FOX1 dan FOX2. Kemudian diubah menjadi endoperoksidase, yaitu prostaglandin G, prostaglandin H, dan ini diubah menjadi prostacyclin, prostaglandin, dan thromboxane. Pada jalur kiri oleh lipoksigenase diubah menjadi endoperoksida, dan ini akan diubah menjadi leukotriene, leukotriene B, leukotriene C, leukotriene D. Yang yang di garis merah ini mempunyai sifat berhomokonseksi, jadi trombosan A, PGF, kemudian LTC dan LTD, leukotriene C, leukotriene D. Corticosteroid itu menghambat fosfolipase A2. Dengan demikian maka terjadi hambatan pada produksi arachidonic acid. Dan selanjutnya hambatan produksi prostaglandin dan juga hambatan produksi leukotriene. Samping itu, corticosteroid juga menghambat protein sintesis dari siklooksigenase. Jadi dia menghambat. Jadi corticosteroid menghambat fosfolipase A2 yang menghambat pembentukan arachidonic acid ya. Dan juga dia menghambat sintesis protein
yang perlu untuk pembentukan siklo-oksigenase. Sedangkan sileton itu menghambat pembentukan leukotriene dengan cara menghambat lipoksigenase. Sedangkan Sapir-Lucas dan Montelukast itu bekerja dengan menghambat kerja dari leukotriene, itu menghambat reseptornya atau memblok reseptornya. Ini sama, yaitu tonus bronchus ditekankan oleh trombosan A2 dari golongan prostaglandin, kemudian dari golongan leukotriene C4 dan D4. Kortikosteroid itu merupakan antiinflamasi yang poten, ya. Tapi efek sampingnya kalau dipergunakan dalam waktu yang lama itu sangat banyak, dari ujung rambut sampai ke kaki. Jadi ada penipisan dari rambut, tubuhnya bulu-bulu, kemudian ada akne, ada pletora, kemudian ada moon face, ya, muka bundar, peptic ulcer, ya. Ada hiperglikemi, dan ada osteoporosis, ya. Dan di sini ada hipertensi. Jadi ini 4 yang harus diingat, ya. Jadi ada moon face, ada peptic ulcer, ada hiperglikemia, ada osteoporosis, ada hipertensi, maka itu merupakan efek samping dari kortikosteroid dalam waktu digunakan dalam waktu yang lama. Dan pada anak-anak, pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan inhibisi yang menghambat pertumbuhan karena adanya penekanan dari hipotalamus, hipofise, adrenal aksis. Kemudian ada leukotriene antagonis atau leukotriene modifiers. Biasanya diberikan per oral. Jadi ada yang sileton yang menghambat lipoksigenase, ia dia menghambat pembentukan dari leukotriene. Ada Sapir-Lucas, Montelukast, satu leukotriene reseptor antagonis, yang menghambat, yang ini menghambat kerja dari leukotriene. Efek sampingnya yaitu peningkatan dari enzim hati, jadi seperti hepatitis, ya. Dan juga adanya pada keadaan jarang, ya, sindrom Church-Strauss. Dasarnya di sini adalah adanya vaskulitis atau keradangan dari pembuluh darah yang sistemik, ya. Dan karena keradangan dari pembuluh darah, maka lumennya menjadi lebih sempit, dapat menimbulkan kekurangan oksigen pada berbagai organ, seperti misalnya saraf yang menimbulkan neuropati, atau juga bisa kelainannya di traktus respiratorius, kelainannya bisa di jantung, kelainannya bisa di ginjal, atau kelainannya bisa juga di saluran cerna. Dan leukotriene antagonis ini efektif untuk mencegah asma karena exercise, dan juga asma karena pemakaian aspirin. Aspirin digunakan sebagai antitusif, obat analgesik antipiretik, ya. Di samping itu juga digunakan sebagai untuk pengencer darah. Bagaimana terjadinya asma pada penggunaan aspirin? Aspirin merupakan salah satu dari non-steroid anti-inflammatory drugs, jadi anti-inflamasi non-steroid. Aspirin itu akan memblok siklo-oksigenase. Demikian, arachidonic acid itu kalau lewat jalur kanan dihambat oleh NSAID, maka akan lewat jalur kiri diubah oleh lipoksigenase menjadi leukotriene. Dan leukotriene ini dapat menyebabkan C4 dan D4, dapat menyebabkan kontriksi dari bronchus. Kita ini lihat learning resources-nya. Ada Trevor farmakologi, kemudian ini ada European Respiratory Review.
stop rokok. Terima kasih.